Dari Kadipaten Jipang menuju Kabupaten Bojonegoro. Kota Padangan yang sepi itu ternyata dahulu adalah kota pelabuhan yang ramai. Bahkan sempat melibatkan perang besar dari berbagai pihak. Lantas bagaimana kisahnya? Kok bisa berpindah ke Rajekwesi dan Bojonegoro? Ikuti kisahnya. Sumber utama kisah ini adalah buku Sejarah Kabupaten Bojonegoro yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Dati II Bojonegoro tahun 1988. Kisah ini diawali dari perang besar antara Kerajaan Pajang dan Kadipaten Jipang. Sultan Hadiwijoyo melawan Arya Penangsang. Letak Jipang sendiri yaitu berada di tepi Bengawan Solo. Tepatnya kalau sekarang ada di wilayah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yaitu di Cepu bagian selatan. Perang itu dimenangkan oleh Pajang, dan sejak saat itu Jipang diserahkan kepada putra Sultan Hadiwijoyo yang bernama Pangeran Benowo. Oleh Pangeran Benowo, letak Keraton Jipang ia pindahkan bergeser sedikit ke sebelah barat, yaitu di sebuah tempat yang disebut Panolan. Sejak saat itu Kadipaten Jipang disebut sebagai Jipang Panolan. Panolan sendiri sekarang menjadi sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kedung Tuban, sama-sama sebagai wilayah Kabupaten Blora. Ketika kemudian pada suatu saat, yaitu di tahun 1582, terjadi perang antara Pajang dan Mataram, ternyata dimenangkan oleh Mataram. Sultan Hadiwijoyo gugur, dan sebagai penggantinya adalah Arya Pangiri. Arya Pangiri itu adalah Adipati Demak, tetapi juga menjadi menantunya Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Nah, atas dukungan dari Panembahan Kudus, yaitu keturunan Sunan Kudus, maka Arya Pangiri yang juga merupakan putra dari Sunan Prawoto zaman Kalinyamat dulu, menggantikan sebagai sultan di Pajang. Tetapi Arya Pangiri tidak disukai oleh Sutowijoyo, yaitu Adipati Mataram. Akhirnya Sutowijoyo bekerja sama dengan Pangeran Benowo yang ada di Jipang Panolan untuk menyerang Keraton Pajang. Akhirnya Arya Pangiri kalah dan oleh Sutowijoyo dipindahkan lagi untuk kembali ke Kadipaten Demak. Sebagai penggantinya yang menjadi penguasa Pajang adalah Pangeran Benowo. Tetapi Pangeran Benowo sendiri tidak berniat untuk menjadi seorang raja, maka semua pusaka-pusaka Keraton Pajang ia serahkan kepada kakak tirinya, kakak angkatnya yaitu Sutowijoyo. Dipindahkan ke Mataram, sehingga Mataram kemudian meningkat menjadi sebuah kasultanan atau kerajaan dengan rajanya Sutowijoyo yang bergelar Panembahan Senopati.
Setahun kemudian, Pangeran Benowo berkelana meninggalkan Pajang. Ada yang mengatakan beliau wafat di Pemalang, ada yang mengatakan makamnya ada di Jombang dan sebagainya. Tetapi yang jelas Pangeran Benowo tidak lagi berada di Pajang dan tidak lagi berada di Jipang Panolan. Ketika Pangeran Benowo dulu meninggalkan Jipang Panolan, keluarganya yang ada di Jipang Panolan tidak mengikuti ke Pajang, namun tetap tinggal di Jipang Panolan. Nah, keluarga atau keturunan dari Pangeran Benowo yang ada di Jipang Panolan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nantinya sampai pada berdirinya Kabupaten Bojonegoro. Ceritanya begini, pada saat Sultan Agung berkuasa, Kadipaten Pati dikuasakan kepada Tumenggung Mangununeng yang antara lain menguasai daerah Santenan, Selo, Pati sendiri, Jipang, Blora, Warung, Grobogan, dan daerah Demak. Ini merupakan penguasa atas nama Sultan Agung. Namun ketika kekuasaan Mataram berganti pada Sultan Amangkurat I pada tahun 1646, daerah Sragen, Grobogan, Jipang dikuasakan kepada keturunan Sukowati. Ini merupakan sisa-sisa keturunan pada zaman Hindu dahulu. Keluarga Sukowati ini menguasai daerah tersebut selama kurang lebih setengah abad. Sedangkan keturunan Pangeran Benowo saat itu tidak lagi menjadi penguasa, melainkan menjadi pemuka agama, menjadi ulama dan sebagainya. Namun ketika kekuasaan Mataram berpindah ke tangan Sultan Amangkurat II, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Sukowati di Jipang. Dan atas permintaan Belanda, maka Kadipaten Jipang dipindahkan ke seberang Bengawan Solo sebelah timur, yaitu di kota Padangan. Perpindahan itu terjadi di tahun 1677 dan diangkatlah seorang bupati atau adipati baru, yaitu yang bernama Adipati Mas Tumapel. Mas Tumapel berkuasa di Jipang Padangan antara tahun 1677 sampai 1705, dan bupati inilah yang diakui oleh Kabupaten Bojonegoro sebagai bupati pertama dari Kabupaten Bojonegoro. Sementara di Keraton Mataram sendiri, pada saat Sultan Amangkurat II mulai berkuasa, maka pusat keraton ia pindahkan dari yang semula di kota Pleret di daerah Bantul, Yogyakarta, menuju ke timur, yaitu di kota Kartosuro. Sayangnya Sultan Amangkurat II sendiri sudah sangat tergantung pada Belanda, termasuk kepindahan Jipang ke Padangan ini juga atas permintaan Belanda. Belanda sangat senang dengan perpindahan pusat Kadipaten Jipang Padangan ini, karena selama ini Belanda telah dimusuhi oleh dinasti Sukowati. Harapannya bupati yang baru ini mendukung program-program dari Belanda. Namun perkiraan Belanda itu ternyata meleset. Bupati Mas Tumapel ternyata juga sangat tidak menyukai keberadaan Belanda.
Bekerja sama dengan para ulama dan pemuka agama yang lain, Bupati Mas Tumapel selalu menentang program-program Belanda. Nah, dengan berbagai dinamika yang ada di Kadipaten Jipang Padangan ini, di kota Raja Mataram sendiri, ya di Kartosuro, terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Sultan Amangkurat II tiba-tiba wafat atau meninggal dunia. Dengan wafatnya Sultan Amangkurat II ini, putranya yang bernama Raden Mas Sutikno kemudian mengukuhkan dirinya sebagai raja dengan gelar Sultan Amangkurat III. Peristiwa itu terjadi di tahun 1703. Namun pengangkatan diri Sultan Amangkurat III ini ditentang oleh pamannya sendiri yang bernama Pangeran Puger. Dengan dibantu oleh Belanda, Pangeran Puger telah mampu meruntuhkan kekuasaan Amangkurat III di tahun 1705. Dengan dibantu Belanda, Pangeran Puger kemudian menjadi sultan, kemudian bergelar sebagai Pakubuwono I. Pergantian kepemimpinan di Mataram ini berimbas pula terhadap Kadipaten Jipang Padangan, yaitu dengan digantinya Bupati Mas Tumapel menjadi bupati berikutnya ialah Adipati Wiro Sentiko. Bupati kedua ini menggunakan gelar Tumenggung Surowijoyo dan berkuasa di Kadipaten Jipang Padangan antara 1705 sampai dengan 1718. Tumenggung Surowijoyo gugur saat melawan Adipati Cakraningrat dari Madura, dan atas gugurnya itu kemudian ia digantikan oleh patihnya yang bernama Ki Bagus Songko. Bupati ketiga ini menggunakan gelar Tumenggung Haryo Mataun dan berkuasa dari 1718 sampai 1741. Nah, saudara-saudaraku, dinamika kehidupan manusia selalu silih berganti. Peristiwa demi peristiwa datang dan matahari senantiasa terbit dari timur menuju ke barat. Setahun setelah pengangkatan Adipati di Jipang, yakni Adipati atau Bupati Haryo Mataun, tiba-tiba semua orang dikejutkan. Sultan Pakubuwono I wafat menghadap Ilahi Robi, tepatnya di tahun 1719. Atas wafatnya Sri Pakubuwono ke-1 itu, maka putranya yang bernama Raden Mas Suryo Putro dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Amangkurat IV. Jadi putranya Pakubuwono I tapi tidak mau menggunakan gelar Pakubuwono. Penobatan Sultan Amangkurat IV ini menimbulkan perpecahan di kalangan keraton Mataram. Konon perpecahan itu sampai menjadi 5 kubu. Benar-benar tragis. Tetapi karena bantuan dari Belanda, Sang Sultan akhirnya bisa memadamkan semua pertikaian itu, tentu saja dengan imbalan yang tidak kecil. Sang Sultan semakin banyak tergantung pada Belanda. Tentu saja kondisi semacam itu membawa efek pula terhadap Kadipaten Jipang Padangan.
Apakah akibat dari pergantian pemimpin Mataram itu? Nantikan di bagian kedua kisah sejarah ini. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman Anda. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan. Dadah.